komputasional dan pemecahan masalah, ya kan? Kita mencoba kemarin menjadi robot. Sekarang kita belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu disingkat dengan KA. Bahasa Inggrisnya AI, Artificial Intelligence. Artinya kecerdasan buatan. Kecerdasan apa? Buatan. Ya. Kemarin kita intinya dari berpikir komputasional dan pemecahan masalah. Bagaimana ada masalahmu? Kalau ada masalahmu, bisa kau selesaikan. Itu dia intinya, ya kan? Ya, kita mau bikin algoritma, perintah-perintah sebagai robot. Oke, sekarang ini kita pelajari untuk konsep dasar kecerdasan artifisial. Apa itu? Nanti kita bahas masing-masing. Ya. Oke, ada tujuan pembelajaran yang mau kita pelajari di bab 3. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Ya, ini yang mau kita belajar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi contoh kecerdasan artifisial. Pertama tadi pengertiannya. Kedua, mengidentifikasi. Ketiga, siswa mampu menyebutkan menggunakan kecerdasan artifisial secara tebak. Ya. Keempat, siswa mampu membedakan cara kerja komputer dan manusia yang bijak. Cara kerja komputer dan manusia dengan bijak. Kelima, siswa dapat mengelompokkan mesin cerdas, non cerdas serta penggunanya. Nah, ada mesin cerdas, mesin non cerdas. Oke, ya. Siswa dapat menerapkan etika dan empati dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, ini tadi cara membuat hoax ini nanti kita pelajari. Ya? Oke, next. Inilah dia definisi kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Yuk. Kecerdasan artifisial adalah teknologi buatan yang dapat membuat komputer atau mesin melakukan tugas seperti berpikir, belajar, atau mengambil keputusan sendiri, mirip dengan biasa dilakukan manusia. Iya, itu dia. Buatan manusia, bisa berpikir dia, belajar, mengambil keputusan bisa dia, seperti yang dilakukan manusia. Contoh untuk bikin, misalnya, hari ini kamu mau les jam 3, tahu hujan. Bagaimana biar kamu sampai ke les? Apa? Iya, pakai payung. Ah, itu dia. Paham nggak? Coba kamu buat nanti di Google kecerdasan artifisial kan. Google, saya mau les, tetapi hujan. Bagaimana cara yang saya lakukan? Pas ribetnya. Kamu naik angkot, kamu naik payung, kamu minta diantarin gitu. Jadi kamu pilih dengan sesuai dengan kamu. Seperti tadi. Jadi kalau kamu itulah membuat keputusan seperti manusia. Ibu sudah paham tentang kecerdasan artifisial? Sudah? Apa tadi kecerdasan artifisial? Sama-sama. Kecerdasan artifisial adalah teknologi buatan yang dapat membuat komputer atau mesin melakukan tugas seperti berpikir, belajar, atau mengambil keputusan sendiri. Oke. Ya, mirip Dengan biasa dilakukan manusia. iya. Ada 3 nanti ibu buat soal. Pertanyaan pemantik. Tadi di rumah, sekolah, di jalan. tulis di kertas post-it. Sudah? Kamu tempelkan nanti. Ya, kecerdasan artifisial yang kamu pakai di rumah, yang kamu pakai di sekolah, dan yang kamu pakai di Jalan. bisa? Paham? Di rumah. Kecerdasan artifisial. Kamu menyalakan lampu otomatis. Kan? Saat kita menyalakan lampu otomatis. Oke, apa lagi? Apa lagi di rumah? Apa di sekolah? Dan apa di jalan? Nanti ibu cek benar atau tidak jawaban.
bagi 4 ke belakang. Ya, per kelompok. Jangan terbalik tulisannya. Ini ke sini. Ada mobil tanpa pengendara. Ada nggak? Tesla. Iya bagus Tesla. Iya Tesla. Tesla. Apalagi jangan itu lagi dibuat yang udah ibu bilang di sekolah. Iya. Oh jangan dibilang lagi. Oh iya. Gini. Ayo mental ke depan. Masih ya Tete. Ya lagi cepat. 1, 2, 3. Ayo. Bagus. Tempel. Kita cek and recheck ya. Menggunakan beta AI untuk menanyakan pendapat. Boleh, bagus. Rumah 3 jalan, robot penyedot debu, bagus. Di rumah menggunakan kulkas otomatis bisa otomatis atau listrik. Oh, sudah bisa kan? Dibedakan kan? Di sekolah kosong. Dapat membantu kita menerjemahkan bahasa asing di bahasa Indonesia dengan cepat. Bagus sekali. Apa itu namanya? Google Translate. Iya, Google Translate bagus. Menyalakan infosial, ini lagi yang kalian buat. Contoh-contoh kecerdasan artifisial, inilah contoh-contohnya. Google Map, apalagi kalian buat? Kulkas otomatis, penyedot debu otomatis, apalagi? Google Translate, apalagi? Mobil Tesla, apalagi? Beta AI. Oke, itu dia ya. Apa manfaat kecerdasan artifisial ini buat manusia? Siapa bisa? Mempermudah pekerjaan. Mempermudah, apalagi? Mempermudah pekerjaan manusia sehari-hari. Ya, apalagi selain itu? Yuk. Mempermudah cara belajar. Iya. Membantu manusia bekerja. Iya, itu dia ya. Mempermudah manusia untuk melakukan kegiatannya. Dan AI itu semakin berkembang. Tidak seperti itu terus kan? Contoh, handphone. Ada nggak tipe-tipenya meningkat? Ada bertambah kan? Iya, itu dia. Jadi bukan hanya stuck, dia hanya mempermudah mau memasak aja. Jangan hanya mempermudah menyedot debu aja. Ada dia tingkatannya. Tahun ke tahun makin berkembang. Itulah manfaatnya ya. Oke, selanjutnya. Memiliki beberapa karakter utama yang membedakan dari teknologi biasa. Dari yang biasa dengan KA itu apa yang membedakan? Ini dia, coba lihat di sini. Yang pertama, KA belajar dari data, mesin learning. KA tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa lakukan satu tugas tetap, seperti memblender tadi. Hanya memblender yang bisa kan? Nah, itu dia. Jadi KA itu bukan hanya itu bisa. Sudah bisa dibedakan? Oke. Jadi KA itu apa aja ini ya? YouTube. Kamu bukan hanya mendengarkan musik di situ kan? Pelajaran, melihat berita terupdate itu dia. Google Translate.
masuknya. Ya seperti mobil Tesla. Dia awalnya seperti mobil Avanza. Lihat nggak mobil Avanza? Nah, pertama kecil jelek kan? Nah, terus sekarang kayak mana lagi? Kayak Pajero. Iya enggak? Ya, oke, itu dia. Aplikasi peta seperti Google Map. Ini contohnya. Virtual seperti Siri, Google Assistant, ini dia. Nah, ibu udah pernah pakai ini. Kalian udah pernah pakai Google Map? Ya, itu dia contoh-contohnya dari yang tadi peningkatan performanya itu. Kayak seperti Google Map. Pernah kemarin Google Map? Google Map kau bodoh kali, kau paling bodoh. Katanya kan? Nah, ada dibikin iklan-iklannya kan? Iya, kenapa kau mau aku suruh-suruh kata Google Map pula? Atau ecek-ecek gitu. Ah, itu. Dia jadi Google Map itu pertama, ibu kalau ke Medan pakai Google Map karena ibu nggak paham jalan Medan. Lanjut ya. Terus, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediksi. Kemarin kita sudah belajar algoritma. Apa itu algoritma? Apa itu algoritma kemarin ibu bilang? Perintah? Iya, perintah-perintahnya. Perintah-perintah dari komputer. Ya. Perintah dari sistem komputer itu. Itulah algoritma. Kakak kemarin lihat kiri kanan apa perintahnya? Stop. Ya kan? Nah, ya. KA bekerja berdasarkan algoritma itu diperintahkan juga. Bukan bekerja dia langsung. Pernah kayak gini, mau mentranslate ibu. Contoh, saya makan nasi, ibu letakkan sini. Ibu tunggu. Bisa nggak keluar dia? Enggak, ibu perintahkan dulu dia. Ah, ini dia. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediksi. Bisa? Oke. Aplikasi cuaca bisa prediksi. Ya, ini dia. Cuaca kayak dia buat kita berapa suhunya. Nanti mau mendung katanya. Kok dibilang mendung? Ya, cerah. Ah, nanti dia memprediksi, ya kan? Aplikasi belanja daring seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Ya, ini dia. Itulah dia. Contohnya tadi KA bekerja berdasarkan algoritma. Iya, kau bikin keranjangnya, kau perintahkan, aku mau ini, berapa banyaknya? 1. Aku mau ini, dibuat di keranjang. Kau tahu lah, ya kan? Mereka kalian kayak gitu? Atau belanja Shopee, datang belanjanya, marah-marah mamanya. Pernah seperti itu? Pernah? Ada kata pernah. Itu pengalaman ini. Ini ada contoh-contohnya kan? Kalau belanja Shopee inilah tampilannya. Ya. Keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, dia membuat pola secara otomatis. Contohnya apa? Ini lagi. Aplikasi sosial media Facebook, Instagram, mengenali wajah. Pernah ya kalian bikin biar kalian cantik kali? Pernah mama kalian bikin? Filter itu kan? Nah, ini dia Facebook. Jadi mampu mengenali pola. Kayak gitu juga ya bentuknya hampir mirip kan? Tapi makin mulus, makin kayak orang apa Belanda, Korea, kan? Nah, siapa lah seperti itu? Oke. Kedua, aplikasi perbankan bisa mendeteksi penipuan dengan melihat transaksi yang tidak biasa. Makanya kita pakai SMS banking. Ya kan SMS banking. Bapaknya mamanya pakai SMS banking kan biar tahu kalau ada kurang uangku ya. Ada yang poin-poinnya itu. Ada waktu apa ya? Belum ada yang ngambil. Itulah dia penipuan itu. Kita pelajari itu dan kita akhir. Ya. Oke, ini dia seperti ini contoh-contohnya. Di Facebook ada yang dilihat. Perbedaan kecerdasan KA dengan kecerdasan manusia. Jadi, apa perbedaannya? Kita lihat. Yang pertama, KA tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Ada yang perasaannya itu? Google, nangis dulu kau, betul. Nah, itu. Kalau manusia berpikir sendiri dan memiliki perasaan secara kreatif untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Ada perasaan. Kalau ibu marah seperti ini, sakit hati dia. Dia sedih dia kan? Kalau ini ibu boleh sedih dia? Enggak. Itulah tadi bedanya KA dengan kecerdasan manusia. Next, mesin cerdas versi mesin non cerdas. Oh, ini asik ini.
Coba lihat bukunya. Ada di sini. Ya. Mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Oke. Ya. Nah, contohnya di sini. Ini dia. Mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Konvensional dengan KA. Konvensional. Itulah mesin non cerdas. Cara kerjanya bisa belajar dari pengalaman dan perbaikan kinerja. Memperbaiki kinerja. Itu mesin cerdas. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi, sudah diprogram. Contoh, ibu mau blender, mau gosok, menyetrika, mau makin panas, ibu bikin banyak, tingkatkan panasnya kan? Mau menggosok tisu, ibu turunkan. Ya enggak? Ah, itu dia mesin non cerdas. Iya, ada instruksi. Ini dia contohnya. Asisten virtual, Google Assistant, Siri, Google Map, itu dia contoh-contohnya. Apalagi contohnya mesin cerdas, kita kayak pelayanan otomatis, ya. Seperti kita kalau antri ke rumah sakit, kan bisa antri dari sini kan, nggak pergi ke situ kan? Aku periksa dan pencet nomor antri keluar. Nah, oh udah antri, ini tadi nomor tuh. Nah, langsung masuk kan? Nah, itu dia, ya. 3. Mobil otomatis tanpa pengemudi. Nah, ini tadi Tesla, ya. Contohnya mobil Tesla. Enggak. Tesla, tak ada pengemudinya. Iya, ini dia. Tahu dia. Iya. Belum ada di Indonesia. Tapi di Jepang udah ada. Cina ada. Mesin konvensional atau contoh mesin non cerdas. Iya, kalkulator, mesin cuci, remote TV, dispenser. Apa lagi? Magicom. Apa lagi? Kompor, ya kan? Artificial. Cara kerjanya apa? Ini dia. Kau masukkan datanya, diproses dia, barulah keluar. Masukkan datanya, diproses komputer itu, diproses KA itu, baru keluar. Aku menu pagi yang paling enak. Ibu bikin kan di Google. Menu pagi yang paling enak. Nah, diproses dia kan, dibuat ya. Sekarang kan? Iya. Terus ibu enter. Inilah prosesnya. Keluar outputnya. Jadi lapar kalian? Iya, inilah dia. Nah, seperti itulah kerja dari Iya. Kecerdasan artifisial itu. Wah, ya. Nanti jadi data dulu, masukkan apa yang koma. Baru diproses lah. Barulah keluar dari makanan enak-enak itu. Gitu kan? Itulah dia cara kerja dari Bisa? Apa ini ikan? Tidak. Kalau tidak, bukan ikan. Ini ikan? Iya. Sama jawab ibu. Tekan. Oke, nanti dia akan memprediksi. Kita masukkan dulu datanya kan? Nah, nanti dia cek. Kita lanjutkan aja cara banyak ya. Tadi enggak kan? Tidak kan? Dibuang dia. Centang dia. Iya. Batasan itu ya. Limit ya, limitasi kecerdasan artifisial. Meskipun kecerdasan artifisial telah berkembang pesat digunakan dalam berbagai bidang, teknologi ini masih memiliki banyak keterbatasan. Ada batasan, limit, ya. Tanya siapa mau kami si Jago, mau tahu. Tapi kalau kita tanya si Jago siapa mau Jago, tahu dia kan? Dia ada batasan, ya itu dia. Jadi nggak semuanya artifisial itu tahu, ada batasannya. Makanya jangan lebih pintar KA daripada manusia. Iya. Harus lebih pintar manusia karena kita yang menciptai. Kita yang kuat. Ini dia. Etika kecerdasan artifisial, ada etikanya.
Makanya jangan ada buat berita. Wah. Jadi jangan sampai robot mengoperasi ya. Jangan sampai robot mengoperasi. Kalau robot mengoperasi takut dibunuh. Kamu juga Ya, ya. Itulah dia ya. Ada kebatasan. Di bidang kelestarian lingkungan. Pemilahan sampah, ada pemilahan sampah. Ya, itu di luar negeri. Di luar negeri langsung dipilah dia. Makanya di luar negeri sampah plastik itu untuk dibuat jadi komik jalan. Jadi nggak ada sampah plastik terbuang. Komik dia. Iya, komik. Tetapi harus hati-hati karena apa? Kecil itu. Kecil. Kalau panas sekali matahari dia tuh akan tidak menimbulkan dampak negatif. Jadi kalian jangan membuat berita sembarangan. Jangan membuka-buka situs yang tidak bermanfaat. Kalau kamu membuka Facebook atau membuka sesuatu atau membuka Google atau membuka email di warnet contoh atau di handphone orang lain, jangan lupa di log out, keluar kau dari situ. Biar datamu jangan salah digunakan orang lain. Iya kan? Nah itu apa kerjaan apa itu? Iya, KA itu kecerdasan artifisial ini. Orang asal aja suruh gua jualan pecel di medan perang. Sialan. Mas Esma, ada beli. Work today is Dari kita jangan dibodoh-bodoh. Iya, dibodoh-bodoh ya. Jangan dibodoh-bodoh. Harus bijak ya. Privasi menggunakan tanpa melanggar hak pengguna. Ya, seperti Facebook itu. Sekali lagi Bu ingatkan, bilang sama orang tuanya. Maunya kalian foto art itu bikin fotonya biar jadi cantik dia, biar jadi kayak seperti putri bidadari dari mana lah dia kan? Dia masukkan emailnya, masukkan email Facebooknya, dimasukkan passwordnya. Itu udah terlengkap itu. Iya, banyak kan seperti itu orang. Ibu nggak mau seperti itu di Facebook enggak. Ada Facebook itu, tapi yang penting-penting aja kegiatan kita masukkan. Ya, mau jalan-jalan ibu ke Malaysia ibu masukkan. Kalau aku jalan ke Malaysia, ya kan? Ya kan? Oke, nanti Siadi baru maju nih. Halaman 50 sudah ada latihan. Halaman 50 sudah. Kipas angin, mesin cerdas atau mencerdas. Ayo, satu-satu kelompok. Cepat. Cepat. Ya, alasannya kenapa? Ya, alasannya apa? Ya, Pak, waktunya 10 menit. Alasannya apa? Kipas angin, bikin namanya. Oh,
debu, kotoran. Debu otomatis. Si robot dapat mendapat debu ketika kita menggunakan. Bertepuk apresiasi. Oke, silakan duduk ya. Yang mau kita simpulkan dari pelajaran ini, apa yang kita pelajari? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Yang sudah kita pelajari. Ayo, Benny. Teknologi non cerdas dan cerdas. Iya, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apalagi yang kita pelajari? Kehebatan kecerdasan artifisial. Iya, kehebatannya apa ya kan? Bagus. Apalagi? Contoh kecerdasan artifisial. Iya, contoh. Apalagi? Teknologi cerdas dan non cerdas. Iya, itu tadi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Manfaat kecerdasan artifisial. Iya, manfaat dari kecerdasan artifisial. Apalagi? Membedakan cara kerja komputer dengan manusia. Iya. Terus apa lagi kita pelajari tadi? Contoh dari KA itu kan, yang kita bikin aplikasi tadi kan, dia mendeteksi ikan KA itu warnanya warna biru kan? Nah itu tadi ada lanjutannya sebenarnya ya, karena waktu kita terbatas. Oke, sekarang apakah hari ini menyenangkan pelajarannya? Apa yang paling menyenangkan? Main game? Main bola? Main bola? Atau coklat? Balik-balik katanya. Ya. Refleksi pemahaman dari KA itu. Selama pembelajaran materi tentang kecerdasan artifisial, saya mau bahwa meskipun KA menawarkan banyak kemudahan, KA juga memiliki keterbatasan. Tadi kan? Yang penting untuk disadari dua keterbatasan itu. KA tidak bisa memahami konteks dan emosi seperti manusia. Ada tiga kita pelajari tadi kan? Menghasilkan prediksi berdasarkan data yang sudah ada. Ya, sehingga jika datanya tidak lengkap atau bias, maka hasilnya itu tidak akan keliru. Seperti kalian buat, saya mau ke Singapura, Jakarta, bingung dia. Itulah dia ya. Dampaknya apa? Ini dia. Privasi harus kita transparansi. Etika dalam ber-KA itu. Transparansi. Siswa perlu tahu bahwa KA bukan manusia dan bahwa jawabannya bisa salah. Ya, bisa salah. Kata pribadi ke dalam KA itu dia kan. Jangan dibuat imbal-imbal seperti yang Ibu bilang. Ya, oke? Sampai jumpa untuk minggu depan. Tugasnya halaman ulangan bab 3 1 sampai 10. Halaman 63. Saya Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai